Kita berdoa. Tuhan berikan taruhan hari yang gratis, jam yang gratis kami siap nikmati. Momen yang tepat Tuhan, kamu mengundang Allah Yesus dan Roh Kudus. Karena hari ini merupakan hari yang teristimewa bagi orang percaya. Kami siap mau menikmati firman kebenaran datang dari surga, bukan berasal dari siapapun dia. Tetapi firman ini adalah datang dari negeri yang jauh. Suara Allah yang kami sampaikan terhadap kami umat-umatnya. Diberkati kuasa roh Allah yang terjadi di tempat ini. Terpuji bagi engkau kami mengundang. Haleluya Bapa. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya hargai dan hormati bahwa umat Tuhan yang ada hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena keselamatan itu berusaha diri pribadi kita. Ya. Oleh karena itu mari kita konsentrasikan firman pada pagi hari ini. Mari kita angkat senjata Allah yang ada di depan kita. Karena firman ini merupakan salah satu jembatan dunia menuju ke surga. Bapak Ibu yang sedang Tuhan yang berbahagia. Oleh karena itu mari kita angkat firman Tuhan yang sudah ada di depan kita. Bahwa pertama Petrus. Mari kita angkat dan hormati firman Tuhan. Pertama Petrus pada pasal 5 ayat 8 dan 5. Di antara kita siapa dia yang menemukan suara yang keras dengan tarik menarikan firman kekal. Jadi di antara kita suara yang keras itu berdiri dan bacakan. Pertama Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. Dengan bahasa Indonesia lagi, di antara kita satu seorang boleh membacakan. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Judul atau perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat terangnya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian. Baik, jauh pembacaan gereja Tuhan tetap memberkati. Ayat ini kita sebelum memberikan topik atau pembicaraan pada siang hari ini adalah kita akan memberikan ambil satu ilustrasi atau contoh bahwa kehidupan semut ini dia binatang yang paling kecil daripada binatang-binatang yang lain. Tetapi dia paling cerdik. Sebelum hujan datang, sebelum musim, dia akan cari makanan. Kalau hujan datang, dia masuk di dalam apa? Kesiapan-kesiapan dia akan nikmati. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini iblis bekerja keras untuk mencari orang-orang percaya pada kesemaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini iblis berjalan keliling untuk mencari saya dan saudara kita sekalian. Baik sebagai pendahuluan, kita berikan tema di pada siang adalah pada akhir zaman ini iblis berjalan memutar balikan orang-orang percaya pada kesemaan. Sekali lagi, hari ini iblis bekerja keras memutar balikan untuk mencari orang-orang percaya ke gereja Tuhan. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena hari ini iblis bekerja sama seperti singa yang mengaum-ngaum, sama seperti singa, bentuk seperti singa. Dia mencari tujuan dan maksud untuk menyesatkan atau membawa kehancuran bagi orang-orang percaya pada kesemaan. Kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci adalah iblis. Mengapa saya katakan seperti iblis? Karena hari ini iblis adikuasai.
Hari ini iblis berkuasa. Hari ini iblis memutarbalikkan. Hari ini iblis berkuasa di mana kamu saja berada aktivitas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, selama kita hidup, mari kita hidup di dalam Tuhan. Selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Sebelum menghadapi tantangan pada akhir zaman. Sebelum menghadapi kuasa-kuasa pada iblis. Bapak Ibu atau saudara Tuhan yang berbahagia. Baik, mari kita langsung masuk bagian pertama. Bagian pertama, kita belajar 3 poin. Di 3 poin yang penting, kita akan belajar. Yang bagian yang pertama adalah iblis bekerja keras untuk mencari orang-orang percaya. Sekali lagi, iblis bekerja keras untuk mencari orang-orang percaya atau kerja-kerja Tuhan di pada akhir zaman. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena surga besar, iblis di luar dunia. Karena kemuliaan yang kekal, iblis sudah di luar lihat. Karena kota yang kekal sudah iblis di luar lihat. Akhirnya hari ini iblis tidak akan ditenang. Dia berjalan keliling untuk mencari orang-orang percaya. Kita sebagai orang percaya, mari kita harus bijaksana untuk menilai tanda-tanda yang akan terjadi itu. Lawan dengan dia iman dan teguh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lawan dengan dia iman dan kepercayaan yang kokoh. Bapak Ibu atau umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini iblis banyak program yang dia akan buat. Iblis bukan hukumnya datang. Iblis bukan hukumnya bawa dengan skop atau bawa dengan alat tajaman. Iblis bukan datang dengan hukumnya bawa dengan panah. Bukan, tetapi iblis datang dengan melalui orang-orang percaya. Iblis datang seperti orang-orang yang pemuda-pemuda gereja. Iblis datang seperti orang-orang yang di dalam gereja. Iblis datang seperti pemerintah-pemerintah. Iblis datang seperti orang-orang ekonomi. Iblis datang seperti android pada zaman ini. Bapak Ibu yang sedang berbahagia. Oleh karena kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bijaksana menilai tantangan zaman yang akan datang itu. Hari ini iblis bekerja dan berusaha melalui si laki-laki dan melalui si perempuan. Hari ini iblis bekerja di dalam lewat pemerintahan. Hari ini iblis bekerja di dalam si pendoa-pendoa palsu. Hari ini iblis bekerja di dalam pencuri atau perampok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan, mari kita bijaksana untuk menilai tanda-tanda yang datang. Menilai strategis iblis yang sedang dipakai itu. Mari kita menguasai strategis atau pintu-pintu yang datang itu. Mari kita uji apa yang terjadi kepada kita. Lawan dengan dia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi itu kepada Ibu Bapak atau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya. Kita sebagai pengikut yang sejati. Kita sebagai umat yang beragama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman hari ini, menghadapi tantangan apapun kita akan menghadapi. Situasi hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang keburukan. Hari ini iblis pun sedang memakai mengikat. Hari ini iblis sedang dikuasai. Hari ini iblis sedang dikuasai. Strategisnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus bijaksana. Lawan dengan dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu atau saudara Tuhan yang berbahagia. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Lawan dengan dia. Mari kita melengkapi senjata Allah. Kalau kita tidak melengkapi senjata, kalau kita tidak melengkapi firman Allah, kalau tidak kuat, berarti mana mungkin menang kita? Pasti iblis gampang datang. Selama kita hidup orang percaya, harus wajib memiliki ada 3 poin yang penting. Ini adalah salah satu senjata bagi kita. Ini adalah salah satu tembok bagi kita. Yaitu adalah membaca dan merenungkan. Tetap berdoa pada Tuhan. Puja dan penyembahan. Ini adalah salah satu pagar. Ini adalah salah satu kekuatan bagi kita. Ini adalah salah satu tedun bagi kita. Ini adalah salah satu tembok raksasa bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun strategi dari iblis datang, tidak akan terbaik kepada kita. Jikalau kita hidup di luar 3 poin berarti, pasti iblis tetap akan mencobai. Pasti tetap iblis tetap mencobai kepada kita.
kepada umat Tuhan, umat Tuhan yang beragama yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada akhir zaman ini banyak tantangan yang kita hadapi. Pada akhir zaman banyak hal negatif yang kita akan hadapi. Mari kita Bapak Ibu kita sebagai orang percaya. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita lawan dengan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang pokok di atas Kristus Yesus. Kepada Bapak Ibu atau sedang Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Hari ini iblis bekerja keras. Hari ini iblis berusaha. Kita sebagai orang percaya. Strategisnya hari ini dia pasang. Itu mari kita memperhatikan. Mari kita uji apa yang datang itu. Di depan kita yang terjadi itu. Ya. Kepada pemuda-pemudi lagi umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita hidup di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Menerima Allah Yesus dengan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Agar kalau kita tinggal di dalam Tuhan berarti segala fisik pencobaan datang bisa jauh dan mundur daripada kita. Lari daripada kita. Kenapa? Kita sudah di dalam apa? Senjata kita sudah akan melengkapi. Kekuatan kita sudah akan memiliki. Berarti bahwa segala iblis atau berarti bahwa segala pencobaan dari iblis pasti jauh dan mundur daripada kita. Oleh karena kita sebagai anak Tuhan, sebelum menghadapi tantangan pada zaman, sudah menghadapi, saat menghadapi, akan menghadapi. Mari kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini iblis dia tidak tenang, dia akan berusaha untuk makan atau orang-orang percaya. Hari ini dia berusaha untuk mencari laki-laki ganten dan perempuan ganten. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan dan maksud dia adalah membawa ke dalam titik kehancuran. Tujuan dan maksud dia adalah orang-orang harus semua orang mengikut aku. Kepada pemuda umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Lawan dengan dia. Baik, mari kita membacakan terbuktinya bahwa Efesus pada pasal 6 ayat 11 dan 13 di antara kita, mari kita boleh bacakan. Ini adalah salah satu senjata dan akan mengalahkan dan berperang melawan si jahat dan datang itu. Menyamar seperti manusia. Boleh dibacakan di antara kita 11 dan 13. 11 dan 13. Ayat 11, kenakalah seluruh perlengkapan senjata supaya kami dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penduduk dunia yang gelap ini, melawan roh jahat udara. Ayat 13, sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tetap tegak, berikan tinggalkan kebenaran dan bermanusiaan keadilan. Baik, kau pembacaan gereja Tuhan memberkati. Senjata kita adalah apa? Senjata yang biasa bawa polisi atau senjata kita apa? Kalau senjata tidak ada bagaimana? Kita ambil contoh. Kalau perang suku satu dengan suku satu. Kalau suku satu sebelum jauh dia akan siap siaga alat perang. Kalau suku satu itu kalau tidak melengkapi, berarti suku A atau kelompok mana yang akan menang? Kalau pada saat atau bak perang, suku mana yang menang? Suku lagi. Kelompok mana yang menang? Kelompok yang sebelum jauh siap siaga itu yang pasti tidak akan menang. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menghadapi tantangan, sebelum masuk di dalam kuasa-kuasa jahat, sebelum masuk di dalam kejahatan, sejauh mana mari kita Bapak Ibu memiliki firman Allah, sejauh mana mari kita memiliki doa, sejauh mana mari kita percaya kepada Tuhan, agar strategi dari iblis, kuasa dari iblis, kejahatan dari iblis, pasti dia akan kalahkan, pasti dia akan jauh daripada kita, pasti dia akan mundur daripada kita. Kalau kita memiliki senjata Allah, kalau kita memiliki firman Allah, kalau kita tinggal dalam Tuhan, berarti iblis tidak bisa berkuasa. Hei, nyala jauh daripada kita. Kalau kita memiliki firman Allah,
Bapak Ibu sedang Tuhan yang berbahagia. Oleh karena itu, hari yang gratis, bulan yang gratis, dan Tuhan yang berikan kepada kita. Mari kita memiliki senjata Allah. Mari kita lengkapi dalam setiap kehidupan kita. Karena firman ini adalah salah satu kekuatan. Karena firman ini adalah salah satu senjata bagi kita agar melawan dengan si jahat atau melawan dengan kuasa-kuasa jahat yang berkembang di para zaman. Hari ini iblis datang bentuk penyebar seperti pemerintah-pemerintah. Hari ini iblis datang bentuk seperti PT dan CP. Hari ini iblis datang bentuk seperti hari ini segala ciptaan-ciptaan di bumi. Jadi kita sebagai orang percaya, Tuhan berikan hikmat atau gratis yang berikan kepada kita. Mari kita kelola. Mari kita perhatikan tanda-tanda atau strategi dari iblis datang. Mari kita perhatikan. Kepada ibu bapak atau saudara Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Karena hidup kita adalah hidup dari kesederhanaan yang kita akan hidupi. Bukan hidup panjang. Jangan berpikir bahwa nanti hidupnya akan panjang. Jangan. Tetapi hari ini ke depan, hari ini segala tanda-tanda juga banyak berkembang untuk mencari orang percaya. Jadi selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Karena hari ini iblis dikuasai di dalam setiap hati dan pikiran kita. Dia memutar balikan. Bapak Ibu atau saudara Tuhan yang berbahagia. Hari ini iblis dia menguasai atau memutar balikan kepercayaan kita, keimanan kita, keyakinan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Lawan dengan dia. Iblis tidak punya berkuasa. Iblis tidak punya kemenangan. Jikalau kita memiliki firman Allah, berarti bahwa segala tantangan datang bisa jauh daripada kita. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita tinggal. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita memiliki senjata Allah. Karena senjata Allah adalah modal hidup bagi kita. Baik itu sebagai bagian pertama. Kita melangkah bagian kedua adalah iblis mau supaya semua orang menanggung dan penderitaan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis mau supaya semua orang percaya menanggung dan penderitaan yang sama. Sesuai dengan ayat 9 bagian terakhir itu, boleh dibacakan satu orang. Iblis mau supaya semua orang lapar bersama-sama, sakit bersama-sama di dalam lautan neraka. Boleh bacakan dalam ayat yang terakhir, ayat yang di bawah itu. Bagian B, C itu. Bagian B itu. Yang terakhir. Ayat 9. Ya, hari ini dipikirkan bahwa semua orang percaya penanggung dan penderitaan yang dasar sama-sama. Hari ini dia akan berusaha. Hari ini dia tidak akan tertidur lagi siang dan malam. Dia adik kuasa atau menguasai 4 penjuru 5 benua. Hari ini dia tidak tenang. Dia tidak akan minum dan makan setiap siang dan malam untuk mencari orang-orang percaya. Tujuan mau supaya orang-orang percaya terus menanggung dan penderitaan yang dahsyat. Di dalam di mana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menanggung penderitaan yang sama di dalam lautan api. Menanggung penderitaan yang sama di dalam api neraka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menanggung penderitaan yang sama di dalam lautan api atau api yang begitu dahsyat. Api dengan nyala itu tidak sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya. Kalau api yang akan datang kita tidak bisa menghanguskan. Tetapi seperti apa tidak tahu. Sedih selama-lamanya, sakit selama-lamanya. Tidak akan padam lagi. Hari ini iblis berkuasa 45 benua. Hari ini iblis bekerja keras. Ini karena semua orang harus masuk di dalam titik kehancuran. Bahwa menanggung penderitaan yang sama. Hari ini iblis mau supaya semua orang percaya masuk dalam kerajaan neraka. Supaya kita akan menghadapi tantangan yang dahsyat, yaitu tantangan melalui api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, waktu yang ada mari kita hindari. Waktu yang ada mari kita koreksi.
Waktu yang ada mari kita memindah. Waktu yang ada mari kita tilakan. Ini bagian ini yang jahat. Kita sebagai orang percaya. Oleh karena hari ini iblis dia tidak tenang. Dia mau supaya semua orang masuk di dalam titik kehancuran. Karena di dalam api neraka tidak akan padam api lagi selama-lamanya. Temani dengan cacing, temani dengan api. Tidak ada tempat tidur seperti di bumi. Tidak ada seperti minumnya kayak biasa kita minum. Tidak seperti makannya kita akan biasa makan. Tetapi makanan pokok menjadikan lautan api. Makanan yang pokok adalah cacing. Makanan yang pokok adalah apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanan yang pokok adalah air kencing pribadi kita. Inilah air bagi kita. Oleh karena itu selama hidup kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Sebelum menghadapi tantangan, sebelum menghadapi pencobaan dari iblis di dalam lautan neraka. Oleh karena sebelum lambat datang, Yesus datang. Waktu inilah waktu yang anugerah. Kesempatan yang Tuhan diberikan itu, mari kita percaya. Mari kita menerima Allah Yesus dengan Roh Kudus di dalam setiap hati kita, setiap pikiran kita. Baik itu sebagai bagian kedua. Bagian ketiga adalah lawan dengan dia, iman yang kokoh. Lawan dengan dia, iman yang berkualitas. Lawan dengan dia, iman yang butuh di atas Kristus. Lawan dengan dia, keyakinan yang berkualitas. Boleh bacakan ayat 9 itu. Bagian A saja. Ayat 9. Lawan dengan iman yang teguh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk di dalam pencobaan yang dahsyat, sebelum masuk di dalam tanda-tanda yang dahsyat, mari kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana mari kita iman kita berdiri dan teguh. Mari kita iman kita naik di atas perahu Injil Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita iman adalah dasar. Iman adalah kekuatan bagi kita. Iman adalah fondasi bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita berdiri di atas batu karang dan kokoh. Iman kita berdiri di atas perahu Injil yang kokoh. Iman kita berdiri di atas ujian penyembahan yang kokoh. Bapak Ibu saudara Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Karena iblis adalah musuh utama bagi saya dan saudara kita sekalian. Iblis selalu mengkecilkan hati, kepercayaan. Iblis selalu mengkecilkan kepercayaan dan keimanan kita. Oleh karena itu sebelum menghadapi hal-hal seperti yang dahsyat itu, mari kita percaya atau mari kita beriman dan kokoh di dalam Injil Kristus. Kita melihat contoh kecil. Kalau apa ini? Ini apa gunung lemon? Gunung lagi. Apa ini? Pulau lemon di bawah itu. Dia paling kecil. Dia di tengah-tengah apa? Dia di tengah-tengah laut. Memang dia paling kecil. Atau ombak dari selatan baratan apa? Melanda kepada dia. Tetapi dia tidak akan runtuh atau dia tidak akan goyang karena tenang karena apa? Walaupun dia kecil. Tanam di dalam tanah itu yang dia akan kuat. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau iman kita berdiri di atas firman Allah berarti pencobaan dari iblis datang selatan, datang dari utara, datang dari barat, sekalipun tidak akan goyang dan tidak akan goyang atau tidak akan jatuh ataupun tidak akan roboh. Karena apa? Karena Anda sudah ada tertanam di dalam apa? Sudah tertanam di dalam ini Kristus. Oleh karena itu sebelum menghadapi tantangan dan dahsyat itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai kerja Tuhan, mari kita iman yang berkualitas, berdiri dan teguh di atas dasar kasih Kristus. Kalau kita tinggal dalam Tuhan berarti pasti iblis punya datang. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan. Dan mari kita iman yang kokoh. Mari kita lawan dengan dia segala strategi iblis yang datang berkembang.
Sanggup sudah kita lihat mata kepala kita. Bapak Ibu atau umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan. Dan mari kita tinggal diam di dalam Kristus. Mari kita sembunyikan di dalam sayap Kristus. Mari kita tinggal di dalam sumber salib Kristus. Selama kita hidup. Bapak Ibu atau dan Tuhan yang berbahagia. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mari kita iman kita teguh. Kalau kita iman kita teguh dalam Kristus Yesus berarti pasti pencobaan pun juga sering berganti datang. Melalui anak, melalui harta kekayaan yang kita akan miliki, melalui adik tetangga keluarga kita. Yang pasti dalam alam jembatan itu pasti akan datang. Kalau kita di dalam tinggal dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita ada dan kokoh berarti pasti ibu sudah datang kepada kita. Walaupun anak itu sudah betul-betul radikal di dalam Kristus atau tidak, dia akan dicoba kepada kita. Oleh karena itu selama kita hidup, mari kita tinggal dan terkenal dalam Injil Kristus. Supaya setiap pencobaan sekalipun datang yang bisa jauh menular daripada kita. Kalau kita tinggal dalam Tuhan. Baik, firman Tuhan yang sederhana kita sampai di sini. Cukup panjang. Tadi kita memberikan tema adalah iblis bekerja keras untuk mencari orang percaya. Yang bagian pertama kita sudah belajar adalah iblis bekerja keras untuk mencari umat Tuhan atau saya dan saudara kita sekalian. Yang kedua adalah iblis mau supaya semua orang harus menderita, menanggung yang bersama yang dasar bersama. Di dalam apa? Di dalam lautan neraka. Sesuai dengan perbuatan kita, apa yang perbuatan salah, tetap menuai di dalam api neraka. Tidak mungkin tidak terkecuali. Kalau kita sesuai dengan perbuatan baik, kita nikmati dalam kerajaan surga juga, sedang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang sedang Tuhan yang berbahagia. Bagian yang ketiga adalah kekuatan adalah firman. Iman yang mari kita kokoh. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan mari kita lawan dengan dia, iman dengan teguh. Lawan dengan dia, iman yang berkualitas atau mutu. Di dalam dasar kasih Kristus. Supaya semua pencobaan sejati datang dari sini dan sana. Pasti datang kementar dan jauh daripada kita. Kalau apa? Kita sudah berdiri di atas firman. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu selama kita hidup sampai ke 3 poin yang penting bagi kekuatan bagi kita. Bisa iman kita akan bisa kuat. Keimanan kita akan bisa percaya 3 poin yang kita akan perlu. Tahu bahwa doa, pujian dan penyembahan dan membaca firman Tuhan. Tiga ini adalah kekuatan bagi kita. Kalau kita hidup di dalam 3 hal berarti hidup dengan pikirkan. Saya itu baik-baik, jangan pikirkan. Tetapi iblis datang kepada kita siang dan malam. Mencoba hati saya dan hati saudara. Oleh karena selama kita hidup, mari kita percaya kepada Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Setiap hari kita cinta kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Ini adalah tugas dan kewajiban bagi kita. Baik, firman Tuhan kita sampai di sini. Doa firman Tuhan kepada di antara kelompok laki-laki, siapa di antara hati boleh dapat diambilkan firman. Allah Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Baik, tadi surat Tuhan selalu mengalir dari saya katakan jelaskan identitas pribadi saja. Ada yang saya tidak tahu.